I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Pratiwi dari kelas E4 NPM 1120227E, Prodi Manajemen S1, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang musuh abadi manusia guna memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengajar yaitu Maman Suryaman, ME. Musuh abadi manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya bentuk, dan sebaik-baiknya umat, untuk mengemban sebuah tugas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal itu tertera dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Manusia juga mendapatkan predikat sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya secara individual. Manusia memiliki unsur-unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, raga dan jiwa sebagai ciptaan Allah. Manusia perlu menaati apa yang telah ditentukan dalam kitabnya. Tingkah laku dan segala yang dilakukan oleh manusia semestinya harus sesuai dengan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, segala yang dilakukan oleh manusia adalah karena digerakkan olehnya. Dalam proses perjalanan manusia tidak terlepas dengan dimensi-dimensi non-material. Pengalaman spiritual dan kondisi psikologis adalah bentuk dimensi lain dalam diri kita yang tidak bisa kita lepaskan. Semuanya mengalami proses pertumbuhan dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian setan. Setan atau Satan adalah istilah yang dikenal luas, tidak saja di kalangan Muslim tetapi juga agama-agama Yahudi dan Kristen. Dalam Al-Quran, ada istilah syaiton dan iblis. Keduanya dipakai secara silih berganti, padahal menggambarkannya pengertian yang sama, yaitu makhluk atau kekuatan jahat dalam berbagai bentuknya. Dengan pengertian seperti ini, dengan nama yang berbeda, dikenal dalam agama-agama lain, bahkan juga dalam mitologi berbagai bangsa kuno maupun masyarakat modern. Dalam bahasa Inggris ada pula istilah demon dan devil, yang artinya kira-kira adalah sama dengan iblis. Setan sebagaimana yang dibahas diinformasikan oleh Al-Quran kepada manusia adalah termasuk dari alam jin. Pada mulanya, ia menyembah kepada Allah dan tinggal di langit bersama malaikat dan masuk surga. Kemudian ia durhaka kepada Allah ketika Allah menyuruh agar bersujud kepada Adam, sebagaimana bentuk penghormatan atas terciptanya Adam, tetapi dengan sombongnya ia menolak karena ia merasa lebih tinggi dari Adam. Karena sikapnya, Allah mengusir dan menolaknya dari rahmatnya. Yang pertama yaitu tazyin atau kamuflase, menghiasi perkara seolah baik. Setan tidak mengarahkan seseorang kepada dosa atau kejahatan, melainkan menghasilkan secara bertahap. Misalnya, ketika seseorang mendengarkan azan pada malam musim dingin dan berkata kepadanya, "Tetap santai, di tempat tidur kamu lelah dan capek." Yang kedua yaitu talbis atau menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Sebagaimana contohnya yaitu seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari bank untuk membeli rumah atau apartemen. Maka setan mengatakan kepadanya bahwa ini pinjaman diperbolehkan karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. Yang ketiga yaitu taswib atau sikap menunda berbuat baik, yaitu senjata syaiton untuk memalingkan manusia dari kebaikan. Artinya setiap kali kita menunda pekerjaan, syaiton akan tertawa lebar penuh kemenangan. Jadi jangan biarkan syaiton tertawa, mari kita bangkit. Singkat lengan baju untuk melawan syaiton musuh nomor 1. Yang keempat yaitu tahwin atau meremehkan hal kecil seperti dosa kecil.
Setan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. Yang kelima yaitu setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Hal ini karena mereka harus lebih taat sedangkan orang lain akan memusuhi dan mengejaknya. Yang keenam yaitu atasi, yaitu upaya lainnya yakni membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Dia menyatakan bahwa dosa yang dimiliki manusia yaitu seorang hamba yang besar, sehingga sulit untuk diampuni. Yang ketujuh yaitu setan turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dia datang melawan pikiran orang yang waras. Yang kedelapan yaitu dia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan, kemudian dia menghasut manusia untuk mendapatkan kaya, dan yang kesembilan yaitu setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Cara menghadapi godaan setan. 1. Keikhlasan dalam setiap amal ibadah dan perbuatan. Setan bersumpah akan menggoda dan menyesatkan manusia. Salah satunya dengan menjadikan manusia memandang baik sebuah perbuatan maksiat. Namun setan juga mengakui manusia yang tidak bisa mereka goda dan mereka sesatkan adalah yang mempunyai keikhlasan dan beramal dan beribadah. Untuk itu, guna membentengi diri dari tipu daya dan godaan setan, tentu kita harus senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal perbuatan. 2. Yaitu menjaga iman. Lalai dari melakukan kewajiban ataupun melakukan perbuatan maksiat adalah salah satu tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Dengan melakukan perbuatan maksiat, keimanan akan menurun terus sebagaimana sehingga setan mudah menjerumuskan orang tersebut. Senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Guna menghindari godaan setan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berlindung kepadanya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setan datang kepada salah satu seorang dari kalian lalu berkata, siapakah yang menciptakan ini dan ini? Sehingga setan berkata, siapakah yang menciptakan Tuhanmu? Maka apabila jika telah sampai kepadanya hal tersebut, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikannya. Istiqomah membaca Al-Quran dan zikir. Al-Quran dan zikir merupakan tameng yang kuat untuk melindungi diri dari godaan dan gangguan setan. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Dalil tentang setan sebagai musuh manusia ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang telah terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dan mengingat Allah dan sembahyangnya. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Kesimpulan dari semua materi yang telah saya jelaskan yaitu, seorang muslim wajib memahami bahwa musuh utamanya dalam kehidupan ini adalah setan, bukan sesama manusia apalagi orang beriman. Manusia dan siapa saja boleh dijadikan musuh jika mempunyai karakteristik seperti setan, yakni menyesatkan dan mengajak kepada kemaksiatan atau menghalangi kebenaran. Begitu jelas sekali berita langit bahwa setan adalah musuh abadi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan setan tersebut. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata.